At the basketball court, the fastest is the winner. Everyone wants the opponent only to see one's back. Equipped with TP9, peak gradient acceleration technology. Freely break through the opponent's defense. Control the court with the speed. Now, pick up the ball, equipped with TP9, with the speed, get all the court. TP9, quickness. I can play. Peak. Oke, aman ya? Bung Reja lagi. Aduh. Ya. Hari ini siapa bintang tamunya nih? Tommy. Siapa hari ini bintang tamunya? Sebelum kita kenali bintang tamu, kita minal aidin dulu nih untuk semua teman-teman kita yang channel ini ya. Minal aidin wal faizin guys. Semuanya mohon maaf lahir batin. Maaf kalau gua Reza juga rekan gua Tommy ya banyak kesalahan. Salah-salah ngomong ya di channel ini ya. Gitu, walaupun itu kecil tapi kita juga berharap dimaafin. Oke, Tom. Untuk episode perdana lagi setelah Lebaran. Ya. Nah, siapa nih Jak kita hari ini, Jak? Hari ini gua ada 2 bintang tamu. 2. Orang jauh. Orang jauh dari Kediri, Jawa Timur. Halim. Tapi mereka berdua Halim menurut Kediri. gua adalah berhubungan nih. Oh, berhubungan. Berhubungan. Jadi hari ini gua dapat sebuah kehormatan dari mereka berdua mau menjadi guest kita gitu kan. Gue seneng banget dan gue juga motor basket menurut gue ya di Kediri. Sama ada satu nih nanti special guest kita. Itu yang gue tunggu. Belum bisa special guest siapa tuh? Ada. Dia benar-benar asli Kediri. Living legend. Kediri. Calon living bukan calon lagi, malah menurut gue udah living legend tapi masih aktif dari Kediri. Bisa ditebak. Oke, berarti kita tinggal nunggu bintang tamunya nih, Ega. Oke, gue panggil aja ya. Kayaknya langsung gue ini ya. Gue undang mereka nih. Dari tadi sih mereka udah nanya, udah siap mas, gitu. Oh, ini dia nih. Ini Mas Jikun. Mas Jikun. Halo. Nama aslinya adalah Khairul Imam Nur Hadi Prawiro. Khairul Imam. Dipanggil Jikun. Suaranya katanya ya. Suara. Bentar. Sabar. Sebentar. Suaranya. Ini Tom, ini Mas bintang tamu kita yang satu lagi nanya nih, passwordnya apa? Karena dia pakai laptop. Coba Mas Jikon udah ada belum suaranya? Kok belum? Mas Jikon udah ada suaranya? Belum. Di sini nggak di mute kok. Oh, berarti dari Mas Jikon mungkin. Karena di sini nggak di mute. Sama sekali nggak di mute di sini. Nggak di mute kok. Coba. Itu untuk yang password bintang tamu kita satu lagi nih. Dia nanyain soal dari laptop kata dia. Password. Halo Mas Jikun. Sambil kita ini Mas. Masuk nih Bro Andi. Oke, masuk. Coba. Oh, ada satu lagi nih. Halo.
Halo Mas Andi. Waduh, miring nih gambarnya nih. Halo Mas Reza. Halo, gambarnya miring nih. Oh, berdiriin ya? Iya, diriin. Iya. Gimana Mas di Jakarta nih? Halo, Mas Andi Junaidi. Halo. Sama Mas Sikun nih. Iya dong. Sikun lagi paket. Audionya lagi belum connect. Audionya. Iya, audio dia agak belum connect. Nggak apa-apa Mas Andi. Apa kabar Mas Andi? Gimana Kediri? Oh, sama nih lagi agak ini. Ya, nambah. Kediri gimana Mas Andi? Iya, Kediri kota nambah ya, kena klaster rokok itu dari Tulungagung. Jumlahnya 40 lebih. Dari 4 kecamatan cuma 40 lebih. Yang positif, yang ODP berapa ratus tuh. Oke. Berarti masih lockdown? Tapi sebetulnya nggak tahu ya, kebijakan pemerintah nggak ngambil PSBB, nggak ngambil lockdown. Jadi ya tetap jalan biasa. Cuman ada beberapa masuk toko, masker dan sebagainya. Standarisasi ya. Sesuai SOP ya Mas ya? Ya. Oke. Ini Mas Sikun kayaknya lagi memperbaiki jaringan dulu. Nggak apa-apa. Kita dari Mas Andi dulu aja kali ini ya. Dari Mas Andi dulu aja kali Tom ya. Ini kenalin juga nih Mas. Ini partner aku nih. Halo Mas Andi. Dia juga mantan pemain nih. Halo. Salam kenal Mas. Ya, Ini kalau Tommy ini mantan pemain juga. Dia dulu main di Aliansi Mas. Bareng sama Mario Lawalata segala macam. Dia waktu bawa Aliansi juara nih dia nih. Para point guard-nya nih dia orangnya nih. Sempat ketemu Halim juga. Sempat ketemu Halim juga. Sempat ketemu Halim. Iya. Sempat ketemu Halim Kediri. Iya. Jadi ya masih orang-orang gila basket juga sih semuanya. Iya. Ya kalau gila basket ya muter-muter itu aja ya. Iya. Betul sekali. Dia lagi juga. Nah ini Mas Jikun masih tadi nge-WhatsApp aku nih katanya dia mau coba perbaiki dari dia karena suara semuanya nggak kedengeran gitu. Gambar ada dia mau coba dari connect laptop dia lagi utak-atik dikit tuh tadi ya. Gitu. Soalnya tadi Iya, dia otak-atik dulu gitu. Iya. Oke, dari Mas Andi dulu aja deh kali langsung ya. Dia lagi masuk juga nih baru masuk sekalian. Lagi coba. Oh, masuk lagi ya? Kita coba dulu. Di approve lagi. Speakernya dia kayaknya. Udah, baru masuk. Tuh, suaranya. Suara masuk nih. Mas Iko nama. Nah, ini dia suaranya. Bentar. Dari tadi nggak ada suaranya kayak hantu nih soalnya. Nah, kalau ngelihat dari semuanya. Mas Iko nih kayak penyanyi nih. Iya. Minal aidin wal faizin semuanya. Minal aidin wal faizin. Apa itu? Bingung aku tadi. Keset set. Gimana? Ini kelihatannya mau nyanyiin almarhum Glenn Fredly nih Mas Ikun dari mic-nya. Mumpung ada. Habis ini mau bikin channel YouTube sendiri aku tentang masak-memasak. Waduh, saingan kita. Ini bareng sama Mas Andi nih. Iya, kayaknya bareng Mas Andi nih. boleh kan ditunggu. Jadi mau bikin channel masak-memasak. Oh, masak-memasak malah. Bukan basket malah ya. Udah. Oke. Basket lagi sepi. Oke. Ini seru juga nih, Tom. Oke, seru nih kayaknya. Udah mulai seru. Kita lanjut aja. Tapi gini, ini ada dua. Kalau gue pribadi udah menganggap mereka adalah living legend basketnya. Bukan living legend, malah motor basketnya Kediri saat ini. Asik. Ya. Gak ada mereka Kediri mati. Gak ada mereka Kediri. Halim kalau nggak ada Ko Andi, nggak jalan basket Kediri. Asik. Ini dari yang kotaknya sama yang pinggirnya solid loh. Kaget gue Kediri kemarin tuh. Bener-bener gila. Rock and roll dulu. Pertama butiran debu. Butiran debu. Yang mau jadi penyanyi Ko Andi, atau butiran debu. Jadi kita mulai aja. Kita tanya-tanya nih Ja, dua gestar kita nih.
Wah, ini udah bukan guester lagi nih. Special guest. Special guest ya. Kunjungin ini ya. Wah, langsung Kediri Basketball. Nah, boleh tuh. Yang nonton di YouTube channel kita boleh tuh mampir ke kediribasketball.com. Harus. Kediribasketball.com. Terus kalau Kediri juga jangan lupa tuh salah satu gor Indokor tuh. Indokor ya, Indokor juga. Kalau lagi ada di Kalau jalan-jalan ke gunung jangan lupa ke itu Mas Ikun. Wates Motor Sport. Dingin. Oke. Dingin. Oke. Jadi gini Mas. Ini aku mau kasih tahu dulu bahwa di YouTube channel kita ini kita ngobrol biasa. Kita sharing untuk kemajuan basket Indonesia dengan batasan omongan sensor yang mungkin selama itu positif dan membangun, kita berharap kita nggak disensor. Beberapa guest star kita juga udah ngomong apa adanya, ya nggak belak-belakan. Jadi kalau memang itu menurut dari Mas Jikun sama Mas Andi, memang itu yang terbaik untuk basket Indonesia ataupun untuk Kediri, nggak apa-apa ngomong aja gitu. Karena ini kita untuk ngebangun ya, bukan untuk menjatuhkan atau mengapakan seseorang atau institusi atau apa, tapi untuk membangun basket Indonesia menjadi lebih baik. Ya, kita nggak mau lagi ada ngomong di belakang, nggak, udah ngomong aja fair enough gitu. Karena menurut saya pribadi lebih gentle gitu. Iya. Enak kan ngomongnya. Gitu. Oke, kalau dari aku sih Mas, ini kok deg-degan ya? Dari Mas Andi sama Mas nembak cewek kayaknya. Udah kayak mau nembak cewek deg-degan. Dari Mas Iko dan Mas Andi, aku tuh penasaran. Kenapa sih sampai cinta basket terus sama mau berkorban sih untuk basket gitu? Apa sih gitu loh? Kenapa sampai cinta terus mau berkorban sampai untuk basket habis-habisan lah Mas selama ini gitu? Kenapa sih Mas Iko dan Mas Andi kayak gitu? Yang senior jawab duluan dong. Yang senior. Yang senior. Saya masih balok satu itu melatih tiga udah Mas Iko. Yang senior duluan. Kan harus minal aidin wal faizin. Ya kan? Memberikan kesempatan untuk yang lebih senior. Baiklah. Ya, satu. Ayo. Ya, Andi dulu lah, Andi. Kalau saya sih sebetulnya nggak habis-habisan. Kalau saya habis-habisan mungkin sudah diusir istri ya. Jadi ya. Tapi hampir nggak? Jujur. Hampir nggak, tapi hampir. Lo kan prihatin jujur. Enggak lah. Jawaban yang Jadi, jujur. awal mulanya itu, ya kalau dari dana nggak habis-habisan lah. Tapi kalau dari rencana ya mungkin habis-habisan. Jadi sebetulnya Indokot itu awalnya memang untuk rumah saya sama keluarga saya. Kebetulan saya hobi basket. Saya latar belakangnya sih dari keluarga karate ya. Saya mengenal basket itu waktu ibu saya jadi panitia di Gudang Garam di Halim. Oh, di Halim. Zamannya Lucitek, Ginsing, ya, terus Ate, ya tuh banyak. Guanming, ada Guanming, Guanjin, ya. Itu ibu saya di Halim jadi panitia. Waktu itu saya masih umur 3 tahun, duduk di pinggir lapangan. Jadi selama kurang lebih seminggu 2 minggu tiap hari duduk di lapangan dari sore sampai malam dia. Itu duduk doang apa makan tuh? Ya duduk sama disuapin kadang. Packing sing itu ibarat kayak apa ya? Kayak koko, kayak om lah sama saya. Jadi saya mulai kecil sudah mengenal dia, Ko Guanming juga. Bahkan Ko Guanming punya sinusitis tuh sama. Saya tiap pagi juga bersin-bersin, kadang juga share gitu loh waktu kecil. Ya mulai sukanya ya kita dari kecil dikenalin basket sama orang tua. Jadi akhirnya saya mulai punya rencana di mana Indokot tuh yang sebetulnya untuk rumah, saya gantikan untuk lapangan basket. Awalnya saya memang untuk saya pribadi. Saya ingin latihan basket sendiri. Saya sama kelompok-kelompok kecil, tapi ada juga masukan, udahlah dibuka untuk umum. Lagian juga Kediri waktu itu kan cuma ada beberapa tempat doang yang untuk fasilitas basket. Ya sudah, saya buka. Ya itu awalnya. Terus saya tergerak juga dari ya ini fair. Siapa sih yang bela Kota Kediri di ajang tingkat provinsi?
Yang tahun kemarin itu 90% anak kabupaten. Ya kan, Pak Jikun? 90% anak kabupaten. Itu yang cewek. Ya benar. Yang cowok 70% anak kabupaten. Karena semenjak tahun berapa ya? 2010 lebih ya. Halim sudah nggak main di profesional. Lalu otomatis kan kurang aktif ya di situ. Walaupun masih aktif pembinaan, tapi kan beda kalau masih bermain di tingkat Kobatama, IBL itu kan beda ya. Auranya, atmosfernya pasti beda. Nah itu Kota Kediri mengalami penurunan. Nah siapa atlet-atletnya? Ya atlet-atlet sisa yang kemarin. Sampai yang tahun kemarin kita Poprov itu habis-habisan, kita nggak ada atlet. Makanya kita ambil dari kabupaten. Ya, kita tahu sendirilah. Apakah kita ini bisa membina seorang pemain basket dalam 2-3 tahun? Nggak bisa. Olahraga basket ini paling unik. Beda kalau kita karate. Basic saya karate, ayah saya karate. Kita latihan 3 tahun, 4 tahun, kita bisa ikut ke Jurnas. Tapi kalau basket 3 tahun, 4 tahun, bisa. Tapi apa matang? Ya. Belum lagi teamwork-nya, chemistry-nya di dalam itu semuanya. Nah itu akhirnya kita ambil dari kabupaten beberapa yang notabene orang-orang kabupaten ini anak-anak yang hidupnya standar ke bawah bahkan. Akhirnya ya siapa tahu lah. Saya waktu itu punya impian, siapa tahu lah mereka ini bisa dapat sekolah gratis. Universitas gratis. Bahkan beberapa saya bekerja sama Pak Dani Kosase waktu itu ada mau dimasukin ke Satya Wacana juga itu, Alek itu. Terus juga beberapa juga, ya saya kenal beberapa ya istilahnya kayak pelatih dari klub dan geng lainnya. Siapa tahu kita bisa membantu anak-anak yang tidak mampu ini sampai dia itu bisa ke jenjang yang lebih tinggi. Siapa tahu mungkin dalam bidang profesi basketnya bisa lebih tinggi, juga dalam pendidikannya juga lebih tinggi. Impiannya sih sampai situ. Nah itu kalau dari saya. Kalau dari Coach Sitri? Enggak. Kalau kenapa saya suka basket, cinta banget sama basket sampai mati-matian, sampai istri ngomel-ngomel, kenapa kok lebih milih basket daripada istri. Ya kita sih ya? Nasib lah ya. Nasib sepenanggungan. Sampai dibilang, saya rasa Mas Tom juga sama lah. Mas Tommy juga gitu dah. Tom, gue ngalamin loh Tom. Selagi gue di Kediri, dikit-dikit diteleponin mereka berdua. Dikit-dikit diteleponin. Kalau kita jadi curhat ya. Ajang curhat ke basket Indonesia. Garang di lapangan doang kayaknya ya. Yoi. Kayaknya semua kayak gitu. Di rumah gitu ya. Di rumah jadi kutu buku. Gila. Kalau aku sih cinta basketnya berawal dari mana saya juga nggak tahu sih. Keajaiban Tuhan aja sih. Jadi dari keluarga itu nggak ada yang atlet sama sekali. Jadi rata-rata kan keluarga ya biasalah PNS atau apalah seperti itu. Cuman tiba-tiba kecantol basket itu gara-gara apa ya? Saya nggak tahu juga. Ada teman-teman yang mungkin dulu ngobrolin masalah NBA. Zaman dahulu masalah NBA tahun 90-an kan. Maklum kelahiran tahun 80. Jadi tahu NBA-nya kan di tahun 90 ya, karena iya benar. Iya. Itu katanya ada Michael Jordan tuh The Last Dance tuh. Terus akhirnya lihat basket seperti itu. Aku dulu sih lebih condong ke sepak bola sebenarnya. Jadi usia muda aku lebih ke sepak bola. Terus zaman dahulu kan ada Persik Kediri. Persik Kediri. Aku sempet mau ikut itu seleksi di situ karena ikut Kediri Putra. Zaman dahulu ada klub namanya Kediri Putra. Kebetulan pelatihku itu
Kediri Putra nggak tahu aku yang mana itu. Terus karena pelatihku orang Persebaya zaman dulu, pemainnya Persebaya zaman dahulu era 80-an kalau nggak salah. Nah, aku mau itu terus tiba-tiba di SMP-ku ada itu ekstra basket pertama kali dan aku penasaran nyobain. Dari situ aku ditunjuk jadi kapten tuh. Jadi kapten, asik. Padahal kan nggak tahu tuh basket kayak gimana. Ditunjuk jadi kapten, ikut pertandingan pertama dan menang. Nah, dari situ, biasalah kalau anak basket pertama kali kan, terus menang di pertandingan, cewek-cewek tuh. Sombong langsung ya, congkak langsung congkak. Apa gua gitu. Akhirnya, seneng. Terus denger namanya. Cobalah kalau kamu ada bakat di basket, kamu ikut latihan ke Halim Kediri itu. Tapi dibilangin bahwa Halim itu klub neraka. Kalau mau ikut ke Halim, kita masuk cepat keluar atau nggak bisa bertahan di sana. Nah, aduh buset dah. Pernah diusir sama dulu kan yang junior nama pelatihnya Pak Tri, sampai sekarang kayaknya masih ya kok ya. Pak Tri tetap ya. Masih Pak Tri. Junior senior juga Pak Tri sama Pak Robi sekarang. Sekarang ya. Kalau dulu kan yang junior Pak Tri tuh pernah diusir gara-gara telat hanya 5 menit. Telat 5 menit diusir suruh pulang. Padahal jarak rumahku kan Mas Reza pernah tuh. Iya, betul. Pates terus ke Kediri tuh jarak setengah jam. Iya kan? Itu aku disuruh pulang. Udah perjalanan jauh disuruh pulang. Telat 5 menit nggak ada deh kayaknya. Hanya karena hujan. Kamu tahu nggak? Di sini peraturannya latihan harus datang sebelum jam 6 atau jam 6. Kalau nggak datang jam itu, silahkan pulang. Buset sampai segitunya. Makanya dikenal pemainnya Halim itu rata-rata disiplin. Gila. Jam latihan aja diatur seperti kayak gitu. Belum lagi latihan 2 jam cuma disuruh dribble di tempat 2 jam. 2 jam dribble doang. Mati. Dribble doang. Setahun Gile. Latih. Aku SMP. Gila, disuruh gitu tok. Padahal teman latihanku, aku masuk situ tuh anak-anak TK, anak-anak SD, aku SMP sendiri. Buset dah, disuruh dribble. 2 jam mulai jam 6 sampai jam 8. Ini latihan apa? Aku di sini pengen maju, tapi dari situ akhirnya sampai SMA karena SMA aku menerapkan sistem full day school, terus di SMA 1 Kediri itu kan nilai gila-gilaan kan, harus gini, akhirnya ya aku mundur dari Halim karena keluarga lebih mementingkan karena rata-rata keluarga PNS pendidikan. Kamu kalau basket terus mau jadi apa? Kamu mau jadi apa tuh? Basket. Keluarga kita nggak ada yang basket. Keluarga kita nggak ada yang olahraga. Kamu seharusnya pendidikan harus jadi polisi. Kamu harus jadi TNI. Kamu harus doktrin dari keluarga gitu. Ditaruh tuh, aku sempat ditaruh di ruang keluarga tuh, dihakimin semua sama keluarga. Aku ngumpul jadi satu, aku dihakimin. Basket mau jadi apa kamu? Mau kasih makan anak istrimu apa nanti? Sampai sekarang masih nusuk banget. Cuman ya udahlah. Aku sampai ditahan, nggak dibolehin bawa kendaraan, nggak dibeliin kendaraan, jalan kaki. Terus ada pertandingan di Kediri Kota, pulang ke Wates jalan kaki pernah. Padahal Mas Reza tahu sendiri kan tuh. Iya benar. Naik sepeda ontel karena apa? Gak dibolehin bawa kendaraan, gak dikasih uang saku, tapi tetap nekat latihan. Ya dari situ sih akhirnya aku udah perjuangin basket sampai detik ini, dari kecil sampai kuliah kayak gitu. Masa aku nggak bisa sih memperjuangkan apa yang namanya basket gitu. Terus akhirnya sampai suatu saat karena aku udah dari latihan di Halim udah enggak lagi. Aku untuk berpikir apakah mungkin aku bisa ke liga profesional. Aku langsung berpikir realistis aja. Nggak mungkin aku bisa di liga profesional karena aku sudah tertinggal jauh. Terus apa sih aku bisa kembangin apa namanya
basket ini, ya udah aku ngambil lisensi kepelatihan setelah aku lulus SMA tuh. Lulus SMA selang 1 tahun, aku langsung ngambil lisensi kepelatihan di C. Dari situ aku mulai belajar ngelatih. Dulu diremehin banget tau, gila. Jadi pelatih pertama ada pengalaman seru tuh. Karena aku pegang SMA sih pertama, ya sama-sama belajarnya sih. Dulu ada yang namanya Coach Nanang, sekarang jadi referee. Dulu kan ngelatih di Baris ya? Dulu. Ya, referee. Mas Nanang itu jadi asistennya itu dulu sambil belajar ngelatih. Setelah itu aku ditawarin pegang SMP-ku dulu. Jadi aku alumni SMP itu. Sambil ditawarin, kamu di sini ada ekstra basket tuh. Gimana? Mau ambil nggak? Ambil deh. Setelah ambil, ya udah keterusan karena apa? Tahu rasain juara. Pernah rasain juara, akhirnya keterusan dan motivasiku berubah lagi menjadi sepertinya Ko Andi lagi. Gila. Jadi pengen jangan sampai sih anak-anak basket zaman sekarang mengalami masa-masa suram sepertiku, harus latihan jauh karena di sini nggak ada SDM yang mampu untuk mengembangkan basket. Ya, akhirnya motivasi untuk mengembangkan basket di situ. Pernah dulu pertama kali pertandingan aku istilahnya dipisui apa sih ya? Dipisui. Dimaki. Oh ya, dimaki sama pemain lawan. Dimaki. Oh gitu. Iya, serius. Jadi ketika main aku ngelatih tuh, padahal benchnya mereka ada di sebelah sana ya, ada di samping gitu. Karena aku mungkin teriak-teriak dibilang dengan kata-kata kotornya ala orang Jawa Timur lah. Jawa Timur biasa. Yoi. Nggak elok lah kalau diomongin di sini. Itu dimaki. Itu padahal pemain maki pelatih. Jadi udah, terus aku sempat dikatain, karena daerahku desa di bawah Gunung Kelut, nggak mungkin Patas bisa berkembang. Pemain dari desa nggak mungkin lah bisa berkembang. Dari situ aku termotivasi untuk nggak bisa lah kalau kayak gini terus. Basket itu bukan olahraga milik siapa, tapi milik bersama. Kalau kamu ngatain basket ini milik ini, kita nggak bisa kayak gitu. Aku harus ngelawan tuh, karena kata orang gerakan grassroots-nya itu harus kuat. Nah, grassroots. Makanya aku berjuang di bawah di grassroots-nya ini, di akar anak-anak istilahnya anak-anak desa banget lah, yang setiap harinya cari pakan sapi, cari pakan ternak, itu supaya bisa basket, bisa sekolah. Dari prestasinya basket ya, motivasiku itu akhirnya dari situ ya udah, karena sudah setiap hari, sudah kayak makanan tiap hari, di situ aku mencintai basket sampai detik ini. Sampai mengorbankan anak istri. Anak istri. Istrinya dikorbanin. Enggak lah, enggak. Tetap. Tapi nyesel nggak sih Mas Andi, Mas Jikun? Nyesel nggak? Selama ini udah perjuangin basket sampai kayak gini tuh pernah nggak ada merasa nyesel gitu, jenuh? Udahlah gue berhenti aja deh untuk ngurusin basket gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Kalau aku sih sering kali, sudah berkali-kali. Aku udah selesai dah basket, udah selesai lah basket. Udah, karena menyita waktu, menyita materi, menyita semuanya, apalagi ketika ngelihat pemain udah seharusnya dia berkembang, tiba-tiba dia ngedown, nggak tahu ada masalah keluarga atau masalah apa, tiba-tiba selesai. Kan aku memperjuangkan mereka nih, tapi mereka hilang. Itu kadang ngedown. Kadang ada masalah tim, anak-anak yang sulit diatur, itu aduh, ngapain sih aku mikir anak-anak orang, anak aku sendiri aja belum kepikiran nih, tapi aku mikir anak orang. Ngapain aku basket? Tuh. Kalau Mas Andi sendiri pernah kepikiran kayak gitu, Mas? Kalau nyesel tuh ya bagi saya mungkin kalau kecewa ya, tapi kalau nyesel saya enggak. Kalau saya kecewa dengan seseorang, pemain, ya saya manusiawi ya, kayak wajar lah. Tapi kalau kita ngomong nyesel, bagi saya enggak. Karena
karena prinsip hidup saya itu hidup tuh harus menjadi berkat. Apapun itu bentuknya, ya kita harus berbagi, kita harus juga membantu. Ya tujuan kita kan awalnya kan membantu anak-anak yang notabene kurang mampu, sehingga bisa memiliki pijakan untuk kuliah, ya kan, untuk sekolah yang jenjang lebih tinggi, miliki pekerjaan dan sebagainya. Ya itu awalnya. Jadi ya ada 1-2 yang mengecewakan, tapi ya kita ini kalau mau hitung-hitungan dikasih oksigen nih, waduh, ya kan? Itu yang ya, kita pernah main sampai nggak bisa nafas pakai oksigen, nggak enak gitu loh. Ini perut udah buncit soalnya. Ya, jangan ngomongin buncit. Kayaknya kita berempat buncit semua deh. Yoi, ini efek ketupat kalau ini efek ketupat nih. Naik 3 kilo, cuy. Nah, ya. Enggak pernah tapi enggak ya. Enggak ada ya. Enggak, kalau kecewa ya, tapi kalau saya nyesel bantu anak-anak enggak. Karena ya itu tadi, karena prinsip saya diberi hidup, saya harus membantu dan saya harus menjadi berkat. Apapun itu ya mesti kita lakuin gitu loh. Ya. Amin. Itu. Ya. Kalau apa sih yang selama ini udah Mas Ziko sama Mas Andi raih di luar prestasi loh ya? Misalkan dari basket, kan banyak nih orang ngegunain basket ini sebagai tools untuk pekerjaan, untuk bisnis segala macam. Di luar itu semua, di luar dari bisnis hubungan segala macam, apa sih yang udah sama prestasi, di luar prestasi juga ya, apa sih yang udah Mas Ziko sama Mas Andi raih gitu dari basket ini sendiri selama ini ya, selama dari kecil segala macam sampai saat ini yang udah diraih itu apa sih yang benar-benar berkesan untuk Mas Andi sama Mas Ziko? Yang lebih mengena yang kalau saya ini bukan prestasi kan, jadi ya banyak sih ya koneksi, kita makin kenal seseorang, dengan kita makin kenal kita bisa mudah punya link untuk membantu anak ini. Ya itu tadi, saya lebih kenal ke beberapa petinggi basket, lalu kita bisa minta tolong, ini ada atlet, ya bisa lah bantu dan sebagainya. Itu salah satunya koneksi. Yang kedua, yang paling berharga itu seneng kumpul-kumpul. Seneng kumpul-kumpul. Karena kayak sekarang ini ya, saya terakhir basket itu kalau nggak salah tanggal 3 Maret. 3 Maret sampai kemarin. Tahu nggak rasanya? Mei. Udah Mei, padahal udah Mei ini. Aduh. Pundak sakit-sakit, dia kan ada aja. Aduh. Terus kaki ngerasa capek. Aduh. Tapi kalau udah masuk lapangan kemarin, saya coba di Indocode udah lama aku sterilin. Kita selalu steril walaupun nggak pernah ada yang make. Cuma kemarin aku pakai, tahu nggak rasanya? Puas itu ada. Karena kalau kita ini, hati kita ini gembira, ya kan? Hati kita ini gembira. Semuanya itu indah. Itu. Jadi, di dalam basket kita menemukan suatu ya passion lah ya. Itu tadi passion. Kalau Mas Zikun sepeda, ya kan? Dari Wates ke Kediri. Kalau saya itu dibawain satu tas kresek gitu sama ibu saya. Waktu itu kelas 3 SMP, terakhir kamu mau lanjut sekolah, atau ini tas kresek, pindah Halim, ini tak teleponnya Guanding. Tak teleponnya, loh ya, karena ibu saya kenal semuanya kan. Waduh. Ya, karena kita ada passion di basket, selain koneksi ya kita ini tadi, fun lah. Kalau fun itu semuanya ya nggak bisa dinilai ya. Makanya itu kita mau berkorban buat basket itu ya itu tadi.
Halo. Halo Mas Andi. Hai Mas Andi. Halo. Tinggal Mas Cikun nih. Oh ya, Mas Cikun. Iya, tinggal Mas Cikun. Ya, masuk Mas Cikun. Masuk. Oh, udah. Lagi masuk, ya. Oke, masuk. Masuk, Pak Iko. Masuk, ya. Aku mana ya? Nah. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi lanjut kan apa lagi. Yang udah dicapai dari Mas Andi gitu kan, bahwa kepuasan batin ya Mas ya. Ya, kepuasan batin. Setelah Maret tanggal 3 main, terus main lagi. 2 hari lalu lah. Iya. 2 hari lalu. Puas banget tuh. Puas banget ya kayaknya. Feeling tosnya hilang semuanya. Kayak baru belajar basket lagi. Iya. Ya, setengah jam balik dikit-dikit lah. Waduh, free throw nggak nyampe. Kelebihan. Waduh. Ya. Ya itu, pokoknya selama kita berlatih fundamental kayak yang di Halim itu kan, saya ngalami itu setahun dribble terus itu. Dari datang berarti benar ya, bukan mitos sampai, tuh ya? Oh iya. Jadi 2 jam kita latihan dribble tuh. Ya iyalah. Aku kira mitos tuh itu. Bahwa pembunuhan itu benar terjadi ya? Oh iya. Oh iya. Saya mikir-mikir dengan fundamental yang kita dapat mulai kecil ya. Dengan baik itu. Gedenya kita udah 2-3 bulan nggak main basket, kita coba lagi setengah jam, asal bener, cepet kok baliknya. Kalau fundamentalnya bener. Makanya ya, kita ngalami itu. Saya 1,5 tahun itu dribble, datang 2 jam dribble. Datang dribble. Untung Mas Ikun kalau terlambat disuruh pulang. Kalau kita dulu udah dribble, ada yang datang 15 menit terlambat, tahu nggak yang dilakuin apa? Orangnya suruh masuk, bola taruh di fisik, tahu nggak? Nah, mending pulang. Iya. Ntar pulang orang yang terlambat tuh kita gebukin tuh. Kalau gitu mending pulang ya. Iya. Wah, kita dihancur-hancurin dulu tuh. Naik turun tangga Tribun Halim. Nih, gua ada mau nanya nih sama Mas Andi sama Mas Jiko nih. Penasaran juga. Dari lama bergelut di basket, ada yang belum kesampaian gak sih? Gitu, maksudnya tentang hal apa gitu yang di basket. Terus kalau dari Mas Andi sendiri, gue pengen tahu nih Mas, berapa sih untuk membuat sebuah gor itu tuh budgetnya berapa gitu? Sampai bagus gitu tuh berapa? Bisa di-share gitu di sini. Gitu. Saya tak kalkulasi dulu, Cikun yang jawab dulu deh. Ya. Ya, yang belum kesampaian adalah pengen nyitain, yang bukan nyitain sih ya, melihat pemain yang saya didik bermain di liga profesional. Ini masih OTW lah. Mereka sekarang lagi bergelut di Liga Mahasiswa sama Kampus League, itu aja udah, pemain istilahnya yang saya didik bisa sampai level itu. Berarti seharusnya kalau saya mau belajar lagi, ya pemain saya paling nggak bisa dong bermain di liga profesional. Pengennya sih itu, dan itu belum keturutan karena ya kalau saya ngelatih sih masih 11 tahun lah ya, 11-12 tahun lah baru jalan segitu. Jadi aku rasa next time aku bisa sih bawa pemain yang bisa bermain di liga profesional. Keinginanku itu sama melihat pemainku sukses aja sih, itu aja yang pengen dan belum kesampaian. Itu omongan pelatih banget tuh. Omongan pelatih banget, omongan pelatih. Anak buahnya sukses. Nggak apa-apa kitanya masih belum bisa sukses, tapi kalau lihat pemain sukses, wih rasanya bangga. Ya itu tadi kepuasan batin. Tapi ya namanya sekarang kan jadi bapak juga, pengen lihat anak-anak tuh bisa lah gitu pokoknya. Semangat. Ini kayaknya Mas Andi
berhasil mengkalkulasi nih. Oh, iya, jawabannya itu mengkalkulasi. Langsung. Iya, tadi pegang kalkulator, doi. Ya, aku jawab yang itu dulu ya. Apa yang belum kesampaian ya. Iya. Kalau bagi saya sebetulnya saya sama Jiko nih sama-sama ini ya berbakti di dunia basket. Cuma rasanya kalau saya lebih ke arah manajemen, kalau Coach Jikun lebih ke arah pelatih. Jadi saya lihat begitu ya. Kalau saya dari sisi manajemen, tentunya saya ingin sekarang kan kita udah beberapa tahun sekolah basket. Ya. Sekolah basket jalan, saya ingin klub yang saya bawa ini yang belum kesampaian paling nggak juara lah di tingkat provinsi. Itu dulu satu, ya. Itu dulu satu. Terus yang kedua, saya tahun lalu sampai sekarang ya belajar sedikit lah tentang basket. Yang dulu saya dapat di Halim itu kan praktek. Sekarang saya mau belajar textbook-nya itu seperti apa, teorinya itu seperti apa. Jadi saya mau combine. Kemarin saya juga diajak Coach Dani Kosase, itu yang FIBA itu. Oh, FIBA ya? Ya FIBA yang kita kerjasama dengan FIBA itu. Saya belajar di situ. Saya ingin paling enggak impian saya itu satu. Dulu saya juga saya lahir ini bukan orang anak mampu itu bukan. Saya dulu juga orang nggak mampu. Saya tahu merasakan gimana saya mau sekolah itu nggak ada biaya. Makanya itu saya kalau ada anak-anak punya hasrat maju, asalkan punya hasrat maju, saya nggak lihat latar belakangnya seperti apa, saya nggak lihat intelektualnya seperti apa. Yang saya cari cuma satu, karakter, attitude, sama hasratnya untuk maju. Jadi saya ingin bahwa dia paling nggak yaitu tadi dapat pendidikan yang lebih bagus. Kalau di Indonesia ini kan kalau dapat akademik yang lebih bagus, otomatis kan memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik. Ya. Kalau di Indonesia tolak ukurnya kan akademik kan, bukan kayak yang di luar negeri. Ya, bukan dan faktor sebagainya. X-nya ya. Ya, jadi yang saat ini saya belum kecapean itu. Saya ingin membawa anak-anak ini untuk lebih maju lagi di tingkat provinsi. Kita mulai kecil dulu deh. Tingkat provinsi, ya siapa tahu ke depannya kita ya bisa menjadi klub yang besar. Tapi itu juga butuh waktu dan biaya. Ya, enggak. Sebetulnya bangun lapangan basket itu ya butuh modal gede sih ya di tanah. Ya, tapi kalau kita ngomong kita bikin yang outdoor aja habisnya banyak tuh. Iya kan Mas Reza ya? Yang di outdoor aja habis banyak tuh. Apalagi indoor. Ya, karena Tommy rencananya mau beli GBK. Waduh, amin. GBK. Gak usah GBK dulu. Sebetulnya itu berita paspor pol. Ya berita apa? Kita nggak boleh lihat seberapa banyak kita spend money ya. Tapi kita mesti lihat seberapa besar faedahnya di situ. Kalau saya, kita bisa cari lah. Ya, bukan saya ngomong begini terus karena posisi enggak. Kita bisa cari uang itu bisa. Tapi kita ini bisa berbagi. Kita ini bisa ya itu tadi kita bisa jadi berkat itu kan ya nggak mudah itulah. Dan kalau kita bisa membawa, ya kan kayak Coach Sitri, anak didiknya menjadi pemain nasional, itu nggak dinilai dari kepuasan tersendiri, enggak. Kepuasan adalah, tapi paling tidak kita ini, wah, udah bersyukur anak ini jadi. Itu yang lebih berharga dari duit lah itu. Yo, Bener. By the way, ini ada info, ada yang masuk lagi nih. Siapa nih? Coba kita lihat. Udah di-approve. Coba kita lihat nih. Ini siapa nih? Kayaknya seru nih. Ini kayaknya kenal nih nomor-nomornya nih. Coba. Udah join ya? Harusnya udah join.
Oke, kita tunggu, nggak apa-apa. Sambil ngobrol, kita tunggu. Sambil ngobrol aja, dia udah masuk sih. Ya. Siapa ya? Nah, siapa ya? Jadi nggak ini ya, nggak ada penyesalan sama sekali ya bahwa apa yang udah dilakukan. Tapi komplain dari keluarga tetap masih ada dong sampai sekarang. Banyak. Aduh, ampun. Gini loh, kalau kita ngomongin komplain ya, saya itu. Nah, masuk nih. Nah, siapa nih? Wah, berat nih. Wah. Waalaikumsalam. Gila. Awe. Hormatnya. Waalaikumsalam. Semuanya. Yo. Aduh. Pemain nasional datang, pemain nasional. Wah. Ya. Legend, living legend. Kediri, living legend ini. Surprise. Ini sebenarnya Wenda apa Anji? Ini jelas stage-nya Kediri ya ini nih. Wenda apa Anji nih? Ini Wenda apa Anji? Anji. Nyanyi dulu Ya. Yoi. Sehat Bung Wenda. Lalu kita bikin kaget kali Alhamdulillah. dengan Toyib ya. Sekarang dengan Wenda. Minggu lalu juga ada Pak Mas. Kita ngundang Toyib tiba-tiba. Itu karibnya Toyib waktu kuliah gitu. Oh ya, waduh seru banget. Surprise. Ya kita lanjut nih Pak We. Jadi tadi ngobrol-ngobrol sih, udah sambil ngobrol-ngobrol. Nah ini ada satu pertanyaan yang langsung dijawab serentak, yaitu ada nggak sih komplain dari keluarga dengan keterlibatan di basket gitu? Jawabnya serentak, ada dan masih. Oh ya? Itu bisa diceritain nggak tuh Mas? Gimana tuh Mas Andi, Mas Ikun di komplain nih? Sampai sekarang ya masih ya? Ya, yang keluarga baru dulu aja dah. Salah gua. Gila kan. Ya pertama sih di tempatku kan ada akademi basket juga buat anak-anak yang pengen basket. Tapi kita kan free. Kebetulan kita free, saya ada lapangan, kita kerja sama salah satu investor. Jadi kita bikin free untuk anak-anak yang mungkin kurang mampu. Dan di situ saya terlibat penuh gitu. Apalagi di hari Minggu tuh kan rata-rata anak-anak kalau sekolah hari Minggu kan free, nggak ada kegiatan, kita bikin pelatihan di hari Minggu. Nah, di hari Minggu saya kan seharusnya waktu bersama keluarga tuh. Ya, akhirnya ya itu di situ saya udahlah biasa, kadang cekcok dulu. Gimana sih waktunya hari Minggu sama keluarga, sekarang basket dulu. Malam Minggu juga gitu, saya pegang yang anak-anak senior juga gitu. Minggu basket, Sabtu basket, yang weekday-nya kerja, kapan waktu untuk keluarga? Biasalah kayak gitu. Biasa kan keluarga baru lagi anget-angetnya biasa. Kan gitu kata orang. Ya, apalagi ada anak sekarang, jadi tapi ya bisa disiasati lah. Kadang kan ada asisten, jadi bisa rolling jadwal. Disiasati dengan seperti itu biar nggak ada perang dunia ke berapa lah gitu. Kalau Mas Andi nih? Ya awalnya sih ya sering cekcok ya. Awalnya cekcok. Tapi ya kita ini ibarat gini loh. Kita ini kan suka basket ya. Ya lama-lama kita kasih pengertian ke istri. Kalau dia lihat kita nggak boleh basket kan ganti kita yang bete, ya kan? Lama-lama dia yang kalah kan? Ya udah kamu basket. Wah, boleh dicoba ini. Ilmu dari senior ini. Boleh sekarang dicoba. Sekarang sih anak saya udah gede, jadi kalau dulu saya kalau basket seminggu 3 kali ya. Seminggu 3 kali basket sama klub. Sekarang saya seminggu 2 kali, saya pasti pakai siasat anak saya jadi. Jadi itu rada-reda. Kalau ngurusin basket, aduh, ampun dah.
Kalau ngurusin basket kita mau pakai cara apa aja pasti aduh pusing. Udah pasti pusing. Ya, katanya pengorbanan itu harus totalitas, ya kan? Kalau tanpa totalitas ya bagai sayur kurang garam kali ya. Nah, kalau gue sih udah aja sih ke Pawe nih. Ini satu pertanyaan nih Pawe. Ada nggak sih keluarga atau istri deh dari istri sendiri yang udah minta Pawe untuk stop basket? Kan sering, udah jarang lah ya, udah jarang rumah gitu-gitu. Ada nggak sih dengan COVID kayak gini kan banyak di rumah dong Pawe, dengan anak, dengan istri segala macam. Atau istri tuh ngomong tiba-tiba, "Pah, udah deh retired aja di rumah aja ngurusin bebek." Oh enggak. Tetap terus. Kalau istri selalu dukung. Gitu sih. Selalu dukung sampai umur berapa ya kemarin ya? Umur 40 deh gitu kata dia. Oh, justru kebalik ya. Justru ini malah nyuruh ya. Kalau enggak, ini ngelewatin rekornya Om Loli kalau bisa gitu. Luar biasa. Ya, jadi bisa jadi apa kayak legasi gitu loh. Legasi ya? Iya. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah ya gitu. Ya udah. Tapi kalau Pawe mah at least sampai 41, 42 masih banyak lah klub ngejar. Iya. Aduh, amin. Banyak lah sih ada Jenderal. Gila, Jenderal lapangan. Point guard baru banyak. Lain. Banyak point guard muda yang bagus banyak. Tapi pengalaman nggak bisa bohong. Bener tuh. Pengalaman nggak bisa bohong. Pawe, itu kalau gue pribadi sih masih tanda tanya. Walaupun gue ada di dalam situ, tapi gue nggak tahu ya. Kenapa sih pindah dari orange ke hijau? Orange lagi bagus loh. Ya pasti kalau udah pemain-pemain senior ya pasti materi ya, maksudnya bukan lebih baik gitu loh, maksudnya kan pasti nilai kontrak, nilai gaji itu pasti lebih lah. Dan itu ya pastilah kita akan pindah. Itu sih. Nggak ada mungkin, ini apa kayak gue cinta mati sama klub ini, nggak ada. Gitu. Cuma di NSA emang luar biasa sih 2 tahun kemarin, emang itu tim luar biasa sekali lah. Dari peringkat bawah ya bisa naik ke atas. Ya, gitu kan. Ya, betul. Dengan ada di situ soalnya gue juga ngelihat. Iya, maksudnya dengan keterbatasan mereka, gitu loh, maksudnya mereka bisa survive gitu loh. Itu luar biasa sekali itu. Itu sih. Dengan Pawe patah hidung ya, tetap pengen naik. Iya. Sampai dibeliin kacamata. LeBron James. LeBron James. Gila. Datangkan langsung istrinya ke Surabaya kan. Iya. Gila. Benar-benar itu. Kalau ada pemain yang bisa bertahan terus kan mungkin ya satu mungkin ya pasti dia loyal ke klub itu terus. Timnya. Dan dia juga pasti akan kontribusinya gede juga kan gitu kan. Semakin lama dia semakin ada di klub itu semakin gede gajinya kan gitu kan. Bener nggak? Semakin membuat ke tim. Ada gitu niat kan. nggak pindah ke Kuning? Balik. Pindah balik ke Kuning. Asik. Awas. Ke Kuning ya, bukan ke Orange, ke Kuning. Ya nggak tahu ya. Ya kalau ada penawaran ya kalau cocok ya pasti enggak, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau dari hati yang paling dalam, di luar kita ngelihat dari penawaran angka ya, ada nggak sih niatan Pawe untuk misalkan nih si Kuning Blue Troops ini menawarkan Pawe, comeback dong, gue perlu pemain senior karena saat ini gue pemain seniornya cuma ada Fadlan ya kalau nggak salah kan, balik dong ke sini, gitu. Ya kalau diminta ya mau lah. Mau dia aja. Kalau diminta mau. Kalau diminta mau, maksudnya kalau ada penawaran itu kan. Maksudnya kan penawaran itu kan mudah-mudahan fans pada ngeliat nih.
Gitu. Saya biru ya. Dengan apa namanya sekarang kan kalau saya sebagai pemain ya sekarang sih peran asing lebih banyak sih kalau menurutku sih sekarang ya. Asing tuh hampir 70-80%. Ya, 70-80%. Benar. Nah, iya. Itu untuk Pak W sendiri setuju gak sih dengan komposisi sekarang tuh yang ada pemain asing 2 orang gitu di lapangan? Setuju banget gak sih? Ya setuju, cuma kalau 3 kebanyakan deh. Kalau 2 kemarin setuju. 3 kebanyakan. Jadi kayak konsep tahun lalu ya? Tahun lalu. Gitu. Kalau 3 kebanyakan menurutku. Jadi menit play pemain lokalnya kurang banyak. Gitu. Iya kurang banget. Kalau dulu kan masih yang kalau asing satu capek dia pasti duduk. Yang gantinya kan lokal. Yeah. Sekarang nggak akan bisa. Mereka 40 menit. 40 menit gitu. Mereka juga ya bertiga yang di rotate. Iya, mereka juga gitu. Pak W. Begitu. Yuk. Enak dilatih sama Coach Cacing atau dengan Coach Bedu? Sama enaknya mereka berdua. Berdua sama enaknya. Mereka tahulah gimana nge-treat pemain senior tuh gimana. Mereka berdua sama enaknya. Apalagi gitu. Coach Cacing sempat jadi partner ya di tim yang sama ya. Iya, begitu. Seru juga Pak W. Kayaknya Mas Andi mau nyuruh Pak W balik nih ke Kediri. Boleh. Nunggu Halim nih. Gimana tuh Pak W? Kita nih nunggu Halim nih. Waduh. Iya, Halim itu sayang banget tuh Halim tuh. Harusnya si Halim sih ikut ke kompetisi IBL juga sih. Kan udah nggak pakai rokok ya sponsornya kan. Iya. Amin. Ya nggak dulu. Aminin dulu. Ini seharusnya undang satu lagi nih, undang Coach Ciaming apa undang Coach Guanming nih. Oh betul. Ciaming aja, Ciaming. Oh iya, Coach Ciaming aja. Langsung ke di episode Kediri ya. Iya, episode Kediri. Tapi jujur, salah satu yang ngebuat gue pribadi antusias banget ke kantor juga kemarin ngomong kita harus berangkat ke Kediri. Bukan hanya sebatas masalah membentuk pasar baru ya, bukan. Tapi gue tahu bahwa Kediri ini salah satu barometer basket Indonesia. Ya. Berapa banyak pemain lokal Indonesia yang dari Kediri. Selain dari Bali, dari Ujung Pandang ya. Ini Kediri menurut gue paling banyak juga gitu dengan adanya hal yang Kediri. Dan itu yang ngebuat gue antusias. Sampai gue bela-belain kantor, udahlah kereta paling murah pun gue mau gitu untuk berangkat ke Kediri gitu. Gue nggak peduli gue mau nginep di hotel apa kayak gimana, gue pengen ini loh tempat satu kota yang bisa dibilang bukan metropolitan ya kasarnya ya. Tapi bisa menghasilkan banyak banget atlet-atlet nasional. Ya salah satunya yang sekarang ngobrol sama kita ada Wenda Wijaya segala macam. Jujur Pak W, aku ngobrol sama sama Mas Dana ya, sama Pak Hen juga. Pada saat Pawe hidung di operasi ya, Surabaya tahun lalu. Nah, abis itu kan kita ke Malang. Kondisinya tahun lalu kita ke Malang. Pawe kan nggak main tuh, baru main lagi di Surabaya kan. Nah, Pak Hen sama main di Dana Malang. itu kan di Malang sempat main ya Malang. Satu game kan? Lawan Muba ya, satu game. Muba ya, satu game. Jadi satu game. Satu game. Jadi Dana pulang itu pada nonton streaming nih. Pada ngomong kok, pada saat Pawe nggak main tuh, dengan kondisi Pawe hidung kayak gitu, itu bola nggak ngalir Pawe. Des sama Tun ya saat itu mereka main berdua. Semua minta bola, nggak ada yang percaya. Dalam artian si asing ini nggak believe gitu dengan aku mau passing temen gue tuh nggak believe. Gue ngeliat sendiri itu dan itu banyak lihat. Tapi pada saat Pawe comeback main, gue ngeliat nih aliran bola itu sejago-jagonya Des, sebagus-bagusnya Tun tetap ngalir ke Pawe. That's the difference. Yes. Dan hal itu menurut gue terjadi saat ini Pawe di NSA.
bola mengalir. Untung Widi. Coba kalau bukan Widi. Ya. Nggak mengalir, Pak Wewe. Iya. Nah, makanya tadi gue nanya, enak mana sih? Coach Cacing atau Coach Bedu? Karena ini opini gue ya, orang awam ya. Di tim sana, tim baru ini, tim hijau ini bagus banget. Format pemainnya lengkap lah kasarnya ya. Lengkap. Cuman fungsi dan peran dari seorang point guard senior ini masih agak-agak, menurut gue masih agak-agak kurang. Padahal itu yang sebenarnya diperlukan oleh tim. Figur seorang Wenda Wijaya. Karena gue juga sempat ngobrol sama Enesa. Waduh, kaget tuh kemarin pas denger Pawe. Wah, stop, di-trade. Waduh, pusing gue ngeliatnya. Waduh, masa sih sampai kayak gitu gue. Wah, ini jenderalnya nih. Mungkin kalau yang lain, oke, ini jenderalnya loh. Dengan dapetnya Widi, ya syukur ya kita dapat Widi yang bagus juga, masih muda gitu kan, potensial juga. Cuman tetap nggak bisa bohong. Seorang Wenda Wijaya di tim manapun itu masih dibutuhkan. Betul nggak Mas Andi, Mas Ikun? Woi, betul. Main masih konsisten. Bener, konsisten. Masih bagus, decision maker. Makanya tadi gue bilang, 40, 41, 42 dapet lah. 41, 42 dapet. Amin. Aduh, gimana nih? kalau sebenarnya setiap pelatih itu punya strategi masing-masing ya. Jadi gimana cara bermainnya dia, cara bertahannya dia, maksudnya strategi ntar lawan ini gimana. Jadi emang beda. Cuma kalau dilihat enak apa enggaknya ya sama-sama enak. Gimana cara sebenarnya kalau main yang bagus ya, dia dilatih siapapun dia akan mengikuti. Dia nggak pilih-pilih. Oh nih pelatihnya ini enggak lah. Kita sebagai pemain, apalagi saya yang udah lama ya pasti harus ngerti dia. Oh masuk udah tahu semuanya gitu. Udah strateginya pasti kayak gini, udah tahu semua gitu loh. Ya gimana caranya kita jaga kondisi aja sih kalau saya ya. Gitu sih. Itu sih. Bagus, ya. Pasti punya pemikiran masing-masing Coach Cacing dengan apa? Coach Ikun ya. Dengan coach itu ya. Dengan coach Bedu ya. Pemikiran dari mereka berdua aja ya berarti ya. Strategi mereka. Kira-kira nih, Pawe, Mas Ikun, Mas Andi, ada nggak masukan? Open aja sih. Kalau kita di sini open aja. Ya. Masukan yang terbaik untuk basket Indonesia. Yang bisa berdampak ke segala sisi. Tanpa ngelihat satu sisi ya, dengan segala sisi. Masukan terbaik itu apa sih? Gitu, mungkin dari Mas Jikun dulu kali ya. Wih, yang senior dulu dong, senior. Pokoknya yang senior saya ngikut. Yang senior Pak W, yang senior. Oh iya, senior Pak W, benar-benar. Iya kan sudah timnas tuh. Masukan yang terbaik untuk tim. Buat basket Indonesia untuk sekarang sih ya udah bagus sih liga berjalan gitu kan. Mungkin ditambahin lagi sih liganya yang khusus pemain lokal doang. Dengan begitu akan. Jadi ada 2 liga gitu. Gitu loh. Akan muncul mungkin pemain-pemain baru lagi gitu. Pemain-pemain yang belum jadi kelihatan kayak gitu loh. Kalau dulu kan lokal doang kan banyak banget gitu loh. Kalau sekarang kan cuma itu aja yang kelihatan. Gitu kan. Oh jadi kalau kayak DNT dibikin D-League gitu, G-League gitu ya? G-League. Level di bawahnya, G-League gitu ya? Bukan G-League ya, jadi ya sama. Cuma pas ya kalau kayak pemanasan gitu loh. Pemanasan kemarin kan ada Piala Presiden nih, cuma itu kurang lama. Sama kayak gitu. Precision gitu kan, precisionnya. Cuma itu kurang lama kan, cuma seminggu doang kan nggak ketemu semua kan. Betul, seminggu. Ya itu harusnya ditambahin seperti itu. Pertandingan diperbanyak lah gitu. Gitu sih kalau aku. Oke, good. Kalau Mas Andi gimana Mas Andi? Mas Ikun? Mas Andi dulu, Mas Andi. Ya. Mas Andi dulu nih. Kalau saya lihat sekarang sih memang sudah bagus ya. Kompetisi jalan, juga di tingkat level paling bawah juga jalan.
mungkin ya lebih, ya liga dibuat lebih panjang, kompetisi dibuat lebih panjang, jadi kan kita semuanya juga bisa yang ya nggak cuma 6 bulan selesai, 7 bulan selesai. Lah setelah selesai ini kita mau ngapain gitu, kita masih mikirin. Betul. Ya kan, nggak, jadi liga off selesai, liga off selesai. Mungkin setelah liga off ada nggak dari klub-klub besar ini dikirim ke daerah-daerah untuk kita ini, daerah ini lebih mengenal basket. Terus kalau kedatangan daerah yang hidup, kalau saya lihat loh ya, daerah yang hidup basketnya, maksudnya semua daerah hidup basket, tapi mencetak animonya lebih besar itu kalau kedatangan beberapa pemain yang terkenal, mungkin itu salah satunya. Juga klub datang itu membuat geliat atau gelora basket itu lebih meningkat gitu loh. Kalau enggak kita anak-anak datang latihan, aduh enggak ada. Contohnya waktu IBL mau di Kediri, wah kira-kira rame enggak ya? Tanya, ya saya cuma patokan rame. Kenapa rame? Karena loh, waktu kita 1 bulan sebelum IBL kan sering datang ke Kediri nih. Saya cuma optimis, mana sih daerah yang dijangkau Kediri? Satu, kabupaten ini marketnya gede. Kabupaten nih. Satu. Yang kedua, Blitar. Tulungagung. Ya kan? Terus ada lagi Madiun. Jombang. Gede-gede loh itu. Madiun tuh gede. Dari dulu waktu saya masih dulu ada Halim, ada Joyoboyo ya. Saya di Joyoboyo yang junior itu. Kita selalu kompetisi lawan Madiun. Itu gede loh, Tulungagung. Terus mana itu? Blitar. Ngunut. Ya, Blitar. Ngunut itu kuat banget loh, Ngunut dulu itu. Iya. Nah, makanya saya mikir pasti rame dengan adanya IBL di Kediri. Wih, gila kan. Antusiasnya begitu. Cuma sayang aja momennya waktu itu hujan lebat. 3 hari kita diguyur hujan lebat. Coba seumpama itu nggak hujan. Wih, nggak mau yang sempat. Kalau nggak hujan, saya berani jamin itu. Itu di hari terakhir aja kita lihat kan bisa lihat tuh full. Iya, betul. Gitu. Jadi seumpama coba saya nggak tahu gimana, mungkin kompetisi ini dibikin panjang. Setelah kompetisi mungkin jeda 2-3 bulan ini para klub pemain ditugaskan ke pelosok-pelosok gitu, atau ke college, atau ke universitas, atau ke SMA, SMP. Ya sekarang ada JRNBA, udah bagus JRNBA masuk ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Ya sebisa mungkin semua daerah ini dijangkau. Siapa tahu di daerah yang terpencil keluar pemain bakat. Di daerah terpencil yang kita nggak lihat itu muncul tadi pemain. Ya kayak Kediri nih. Yeah. Dulu pemain banyak, sekarang habis nih. Dan siapa tahu di kota maksudnya ya. Kalau kabupaten kan mulai meningkat. Ya, kita berharap juga nih. Makanya kalau Pak W umur 42 nanti comeback-nya ke yang merah ya kan? Kan pilih yang merah kan? Gudang garam merah kan? Merah-merah. Merah biru. Apa itu? Merah biru, gudang garam merah biru. Gudang garam, balik ke Kediri Pak W. Balik ke Kediri. Boleh. Sama tahu dengan adanya ikon seperti Pak Winda. Pak Winda ini kan istilahnya kan the last-nya kota Kediri. Ya masih banyak juga, ada Aga, ada Yosep, ya kan? Masih banyak. Cuma ya benar. Ya Pak Winda ini sudah di tingkat nasional gitu, jadi pemain nasional dan merasakan semuanya. Nah, siapa tahu dengan Pak W datang ke Kediri melatih bersama, itu membuat anak-anak itu passionnya lebih tumbuh lagi. Karena anak-anak itu kalau kita dulu, waktu saya latihan dulu di Joyoboyo, saya lihat itu Guanming itu. Lihat Guancin kalau 3 point. Saya lihat semuanya. Wah, saya mengidolakan mereka. Wah, aku pengen seperti mereka. Nah, kalau sekarang anak-anak, siapa yang idolakan? Enggak ada. Mas Jikun. Mas Jikun. Kagak idola. Jikun lah lompat aja udah enggak kuat, bro. Bakso idola, ada bakso idola. Bakso idola. Ya itu loh.
Jadi ya siapa tahu lah, mungkin delegasi pemain-pemain atau klub-klub ditugasi ke daerah ini, di rute dan sebagainya, yaitu tentunya kan juga butuh biaya yang besar. Iya. Ya kan? Ya itu kan ya mungkin lah, karena olahraga di Indonesia ini masih kurang lah. Maksudnya supportnya ini masih kurang lah. Nggak seperti di luar negeri dan sebagainya. Kalau itu sih dari saya. Nah ini dari Coach Cikun nih. Harapan saya untuk basket Indonesia cuma satu, Mas. Apa? Birokrasi dan organisasi jalan beriringan. Udah, itu aja. Birokrasi ini pengalaman pribadi nih. Ini pengalaman pribadi. Kan pusat tuh. Sedangkan Indonesia itu kan dibilang kok Andi tadi, di basket tuh juga butuh dana yang besar. Sedangkan birokrasi kita, pemerintahan kita, respon dan respek terhadap olahraga sangat kurang, Mas. Apa sih yang bisa? Sampai akhirnya apa sih? Orang tua pasti bilang gini, kamu di basket mau hidupin anak istrimu apa? Mau kerja apa? Dapat apa? Aku pengennya bila birokrasi dan organisasi pusat ini, istilahnya pemerintahan, dan seumpama pemerintah dan perbasinya, pemerintah support perbasi penuh, pasti basket Indonesia bisa berjalan dengan baik. Tapi yang saya rasa, pemerintahan kita pun masih, ya maklumlah banyak ya. Yang kemarin ada kasus tuh di apa tuh, yang diungkap sama YouTuber sebelah. Taufik. Oh iya Taufik. Ya, sampai kayak gitu, aku rasa tidak hanya di bidang apa namanya olahraga bulu tangkis saja, mungkin di basket juga. Tapi kan kita sebagai yang di grassroots-nya ini kan kita nggak tahu yang untuk yang di atas bagaimana. Aku harap pemerintahan negara ini benar-benar support terhadap olahraga, apalagi tuh kayak legend-legend seperti Pak W. Pengenlah suatu saat negara ini benar-benar mengapresiasi atlet-atlet yang bisa menjadi apa istilahnya tulang punggung negara. Jangan setelah pensiun nggak ada apa-apanya. Itu kan jadi nggak ada motivasi anak-anak untuk menjadi, oh aku pengen jadi atlet yang baik. Rata-rata kan pasti jadi, aku kalau besar jadi PNS, itu kan. Kalau di luar kan kagak tuh. Aku pengen jadi atlet, begitu kan. Nah, aku pengennya bisa organisasi dan birokrasi bisa berjalan beriringan. Walaupun entah terjadi kapan, tapi harapanku untuk basket Indonesia bisa jadi lebih baik. Dan kalau support seperti dari pemerintahan baik, pasti liga nggak hanya berjalan sebentar. Dan liga pasti banyak, nggak hanya cuman penyelenggara di luar negara. Kemarin kan yang Piala Presiden tuh dari Kemenpora ya, kalau nggak salah. Enggak, setahu gue bukan. Hah? Bukan Kemenpora. Apa? Iya kalau nggak salah. Kemenpora ya kan? Kemenpora Iya ya? kalau nggak salah itu, iya. Kalau nggak salah Kemenpora. Kalau nggak salah. Dari pihak swasta, IBL aja bisa berjalan beberapa bulan. Kenapa negara hanya beberapa minggu? Itu. Harusnya bisa birokrasi dan organisasi bisa berjalan beriringan. Moga-moga ke depannya basket Indonesia jadi lebih baik dan negara support. Tuh kan katanya Taufik Hidayat juga yang bisa mengibarkan merah putih kan olahraga. Diplomasi. Nah, dari situ seharusnya Indonesia bisalah atlet-atlet seperti Pak W aja banyak diciptakan, apalagi kalau itu Mas harapanku. Setuju banget itu mah. Setuju banget. Iya Mas. Kan selama ini kayak gitu-gitu aja Indonesia. Aduh, apalagi kita belum bisa ngalahin Filipina. Padahal penduduknya. Ayolah, bisalah seharusnya. Harusnya. Ya kan Pak Nih, kalau aku sih ngelihatnya dari omongannya Mas Andi sih. Jadi kita pernah ngelakuin ya Pak W ya, waktu di tahun 2016 dulu ya. Oh iya. Nah, kita mengunjungi daerah yang belum pernah didatangi oleh tim manapun. Itu kita keluar dari Pulau Jawa, itu kita Kalimantan, kita pernah. Cuman memang kita berharap masih banyak pecinta-pecinta basket yang sanggup gitu. Dalam artian bukan hanya masalah finansial juga ya.
ini kembali ke klub juga untuk kalau memang niatannya untuk memajukan basket Indonesia, khususnya timnya, ya banting harga lah, kasarnya banting harga lah. Kayak waktu kita dulu kan, kesan murahan tapi tidak murahan. Tinggal di barter kok kalau kita berangkat. Aku juga sempat ngobrol kan Mas Jiko sama Mas Andi, waktu itu sama Pak W juga kan. Gimana kalau kita ke daerah kayak gitu-gitu, siapa yang mau ini, aku yakin banyak kok. Dan itu benar loh Mas Andi, benar banget. Motivasi akan muncul apabila anak-anak muda ini mendapatkan tujuan idolanya ya sebagai tujuan mereka. Itu benar banget. Karena gue juga gue ngelatih juga semua ngomong kayak gitu. Gue pengen jadi, cuman yang gue sayangin gini, lu main basket pengen jadi siapa? Pengen jadi Kobe Bryant, pengen jadi LeBron James, gitu. Gak ada yang ngomong, gue pengen jadi Wenda Wijaya, gue pengen jadi Daniel Wenas, gue pengen jadi Nur Islami. Itu gak ada. Pada saat gue ngomong juga sekarang Pak ya dengan pemain-pemain sekarang, lu tahu Sonny Hendrawan? Siapa itu pemain bulu tangkis? Waduh, tahu gue nih. Siapa tuh? Mereka nggak tahu sama sejarahnya gitu, sejarah-sejarahnya gitu. Padahal mereka ini nih yang dulu ngebawa basket Indonesia dengan kaos kutang, ya kan? Mereka tanding nasional, internasional cuma di one take. Menurut gue, they are the legend yang dimana nanti pada saatnya Pak W juga akan ada di posisi itu gitu kan. Menurut gue sih harus. Ya itu Mas Jikun swasta ngundang bukan untuk tarkam loh Mas ya. Banyak sekarang kan ujungnya hanya untuk main tarkam. Tapi bukan untuk tarkam. Tapi benar-benar untuk ya 3 hari dibikin program lah. Program untuk latihan atau 1 minggu dibikin program latihan di daerah itu. Iya, kalau Mas Andi bilang, oh gratis, seru. Training camp. Itu benar-benar seru. Nah, camp ya, dibilang camp. Ya, gitu. Itu campnya juga tidak hanya pemain, pelatih juga ada campnya. Ada camp wasit juga, kita mungkin bisa ngundang Harja, ya nggak? Orang Harja Jaladri untuk camp juga ke wasit-wasit daerah yang ini gamenya juga masih kurang. Itu menurut gua worth it gitu. Dan tinggal siapa yang mau nyangkutin aja sekarang. Ya nggak Mas Andi, Mas Ikun? Kita lempar kail Pawe sih gue yakin. Asal ada yang lempar kail disangkut sama dia kan. Kita berangkat. Yakin. Berancut. Karena pada saatnya kalau gue ngeliat sih pada saatnya kita akan ada di posisi yang Guan Ming, Guan Chin, terus Son Hendrawan tempati, bener nggak Pak We? Akan ada di situ. Iya, betul. Nanti pada saat gue cerita anak gue misalkan main basket, kamu kenal sama ini Wenda Wijaya? Siapa tuh Pak? Waduh, itu point guard nasional, nggak kenal. Wah, cowok aja gitu, gimana pemain cewek nasibnya? Kan pusing. Iya. Cewek kenalnya Wenas. Yang cewek kenalnya Wenas doang. Ya, saya lihat kemarin Pak Wef. Saya lihat ya, jadi kayak di tahun kita main waktu itu masih ada Kobatama, ya kan? Ya, Kobatama Plus. Ada beberapa, ya Coach Cacing, ya kan? Terus apa? Saya kok lupa, ada banyak lah. Terus setelah itu IBL ya, setelah Kobatama IBL ya. Iya. IBL, NBL, terus IBL lagi kan. Iya. Roni Gunawan, ya kan? Waktu zaman segitu siapa nggak kenal Roni Gunawan? Ya kan? Loli, sebelum Roni Gunawan ada Loli, ya siapa yang nggak kenal? Terus setelah itu ada lagi sekarang siapa? Kayak mereka ini kayak tertelan masa gitu loh. Dia lagi emas di eranya, di zamannya. Tapi setelah melewati itu 5 sampai ya maksimal 5 sampai 8 tahun lah hilang. Nah seharusnya gimana sih? Ya kembali lagi sih. Ini semuanya ya satu, olahraga ini mesti dibikin industri lah. Harus. Kayak seperti di luar negeri. Harus. NBA dan sebagainya, mereka selalu menayangkan ini sosok yang tahun era ini pemainnya ini dan ini. Jadi anak-anak sekarang tuh nggak putus. Oh siapa sih? Loli itu aku nggak tahu. Aku tahunnya Wenas cakep. Oh tahunnya sebatas itu. Ya. Loh, Ampun Mas Wenas. Waktu saya panggil Dimas Muhari tahun berapa itu? Oh, 2017 ya Kun ya. Iya. Gila, itu Kediri hujan lebat. Indoka tuh penuh loh. Karcis terjual 600 lembar. Itu Dimas Muhari waktu masih belum keluar dari NBL tuh.
belum keluar ya, dari CLS. Itu ya, CLS, ya. Kemarin latihan di Indocode, saya ngomong ini Dimas nih, followernya lebih banyak dari Daniel Wenas nih. Siapa sih Dimas tuh? Saya kaget. Ini 3 tahun loh. 3 tahun kok orang udah nggak tahu. Ini baca udah 3 tahun. Ya kan? Iya. Nah makanya kasihan juga kayak mereka ini yang berjuang buat negara kita ini diapresiasi lah. Paling nggak Anda bikin suatu industri lah, apa ya kalau bisa Perbasi jangan gonta-ganti liga, IBL, NBL, ya kita tetap pada patternnya aja lah. Kita tetap pada itu masalahnya itu. Kalau masalahnya nggak tahu di dalamnya ya. Saya orang awam aja, kacamata orang awam gitu loh. Saya nggak mau terlibat terlalu dalam. Jadi ya kalau bisa tetap pada rule-nya, ada pattern-nya yang jelas. Kalau ada support lain sebagainya, mungkin bisa disisipkan di yang lain-lainnya. Jangan mengubah pattern-nya, itu yang penting. Kalau enggak, kasihan mereka. Atlet itu sampai berumur berapa sih? Makanya nggak heran. Kalau Coach Jikun pernah tanyai, apa kamu bisa menghidupi anakmu? Apa kamu? Lah saya waktu saya juga latihan di Alem, gue pengen terok-terok sopo. Gue lo pemain nganggur kabeh. Ibu saya ngomong lek kowe yang lanjut nih ini. Kalau kamu mau lanjut basket, ini tas kresek keluar dari rumah tak bel nih kowe. Di pelatihmu ben kowe turu halim. Ya akhirnya kita berpikir, wah ono masa depan kok. Ya itulah. Makanya ya bisa lah. Saya lihat tadi Mas Reza kan cerita kan ada masanya semuanya. Ya kasihan lah sama mereka. Semoga kedepannya ya Perbasi lebih bisa paling enggak menghidupkan sosok-sosok legenda inilah. Bener. Diangkat lagi lah ya. Diangkat. Ya, diangkat lah. Jadi enggak, ya 3 tahun, 5 tahun. Dimas tuh tren loh dulu waktu itu. Ya kan? Iya, keren banget. Dimas keren banget. Cewek histeris. Iya. Dan sekarang. Cewek itu histeris. Gitu. Sekarang orang bingung. Waktu kemarin di Indocode, ibu-ibu, ini Dimas loh lebih. Siapa ya? Lah, saya cari Daniel Wenas saja lah itu loh. Ya itu. Kalau kalau basket gak ada masa depannya, aku kurang setuju bro itu bro. Aku kurang setuju kalau pribadi ya. Nggak, maksudnya kalau dia pinter ya, dia dari basket dia bisa kuliah gratis ya kan, dia dapat beasiswa, dia jago kan udah terserah dia mau kemana, lanjutnya mau kemana. Habis dari dia lulus, maksudnya dia dapat kuliah gratis itu dia bagus kan. Dia mau main di BL, boleh main di BL paling setahun, 2 tahun, 3 tahun, stop. Dulu ada pemain Garuda Bandung namanya Dira, tahu kan Dira? Iya, tahu Dira. Nah, Dira ya itu, ya, jadi 2 tahun doang. Habis itu dia kerja, ya itu. Ya tergantung orangnya sih kalau menurutku sih. Jadi emang kalau dia orangnya pinter, pasti banyak kok perusahaan-perusahaan di mana? Jakarta banyak ya? Iya. Banyak jalur yang membutuhkan atlet. Gitu. Banyak. Salah satu kantor lo, Tom ya? Iya, kantor gue. Iya, gitu loh. Mungkin dari kalau aku sih dari pribadi masing-masing ya kalau kayak gitu sih. Gimana orangnya itu. Nah, bener tuh. Semua ya, bukan hanya kalau NBA ada juga yang sampai bangkrut kan? Iya, benar, sampai bangkrut. Ya kan kayak gitu. Ya, seperti itu sih. Ya, seperti itu sih. Nah, itu tugasnya kita tuh. Tugas kita yang ada di bawah ini untuk meyakinkan para orang tua tuh. Iya. Kita kan di kelompok umur nih, kelompok umur. Maksudnya kalau kita tahu jalur-jalurnya kan tahu gitu maksudnya. Iya. Ini udah 5 orang dibikin klub langsung. Soalnya kan gini. Tapi masa pemain point guard semua gitu. Kan ada shooting guard-nya itu. Oh, Andi kan shooting guard tuh. Nah, ya gini Mas Reza, aku rasa bener kok mau yang dibilangin Pak W. Karena sebenarnya basket itu juga bisa menjadi masa depan. Karena ya apa yang sebenarnya ya, kembali ke orangnya ya. Nah, tapi kan mindset orang tua zaman sekarang tuh, kan mereka juga belum basket bukan olahraga yang familiar di Indonesia, terutama yang ada di wilayah desa-desa nih. Jadi orang tua pasti pikir olahraga basket apa? Mau tujuannya kemana? Perusahaan mana yang mau nampung? Toh perusahaan di sini
rata-rata pabrik kan. Kalau di wilayah sini, kalau mungkin di Jakarta bisa. Nah, itu tugasnya pelatih kayak kita nih, yakinkan bahwa dari basket kamu bisa mungkin dapat beasiswa di sekolah karena prestasi basket. Terus bisa lanjut ke kuliah tanpa biaya karena basket. Setelah itu kamu bisa lanjut di IBL atau liga manapun tuh. Habis itu kerja, itu bisa ngangkat. Ya tugas-tugas kayak kita ini yang ada di bawah, ada yang di desa-desa ini untuk meyakinkan mereka sebenarnya. Jadi lebih ke bagaimana kita promosiin basketnya sih sebenarnya. Sebenarnya ya tugas pemerintah juga, nggak hanya pelatih aja. Pemerintah dan organisasi. Tinggal mau dibawa kemana nih kan? Nah, basket sama pemainnya. Itu sebenarnya. Iya. Karena pasti sulit sih meyakinkan orang tua, apalagi yang mindset-nya masih, oh kalau kamu nggak PNS, kamu nggak sukses. Itu mindset itu yang masih tertancap di Indonesia kan seperti itu. Padahal gaji PNS sama Atta Halilintar banyak Atta Halilintar loh ya. PNS. Iya kan? Mindset-nya. Ya, mindset-nya orang tua zaman sekarang kan udah beda-beda. Makanya tugas-tugas kita lah bagaimana di bawah ini bisa di daerah lah, terutama kita meyakinkan orang tua bahwa olahraga basket pun bisa menjadi masa depan. Asik. Jujur, kalau gue pribadi siap kalau harus ke daerah untuk ya bisa dibilang kampanye kasar lah, kampanye kasar banget untuk basket. Gue sih ready anytime karena emang sama seperti bikin lah. Udah dibicarain kok. Udah dibicarakan itu. Itu lagi dibicarakan. Bosnya kok Andi. Kan ada sponsor. Ada sponsor, teman. Masalahnya corona ini sih. Sebenarnya kita udah ada berapa ini sih ya Mas Andi ya. Ada beberapa project yang akhirnya harus kayak ketunda sama ini gitu loh. Sebenarnya sih insya Allah ini selesai, kita bisa jalan. Ada beberapa daerah juga yang udah ngubungin gue pribadi untuk membawa klub ataupun pemain, tapi gue selalu berbicara ke mereka, pertama gue nggak mau bawa pemain untuk tarkam. Paling nomor satu, gue nggak mau bawa pemain itu untuk tarkam. Yang kedua, gue nggak mau, gue bawa pemain ini hanya sebatas, ngejual fisik si pemain. Maaf kata, cuma pengen ketemu nih. Gue nggak mau itu. Tapi gue pengen, apa yang nih pemain udah punya, bisa di-share ke anak-anak ini. Jadi bukan yang datang cuma sehari, 2 hari. Terus cuma say, halo, gua Alif. Halo, gua Ba. Itu bukan. Tapi, ayo lu mau jadi kayak gua nggak? Ayo kita main basket. Kita latihan basket. Ini lo latihan gue. Itu yang gue mau. Ada beberapa daerah udah menghubungi gue secara pribadi. Tapi kembali lagi. Setiap pemain itu ada kebijakan klub. Betul, Pak We? Nah, kebijakan klub inilah yang mungkin harus kita bicarakan lagi dengan klubnya, kompensasinya gimana, apakah tidak bentrok dengan season, tidak bentrok dengan latihan, gitu. Jadi tinggal tunggu sih sebenarnya kalau gue pribadi gue pengen banget, gitu. Pengen banget gue muter dari Sabang sampai Merauke. Amin. Dengan siapapun, jadi nggak yang cuma, harus lah. Kalau nggak kita, siapa lagi? Gue bukan mau pamer, wah ini pemainnya ini ganteng. Bukan. Emang dia skillful, dia bisa. Dia punya ilmu yang bisa dibagi gitu. Itu ibadah loh. Benar nggak? Itu ibadah kita loh. Ganteng cuman plus doang ya. Ganteng plus doang. Ya. Ganteng plus. Jelek itu musibah. Nasib. Halo. Jelek nasib. Paling gitu. Nah, sebelum kita nutup nih Tom ya. Gue cuma mau nginfoin sih untuk teman-teman semua yang ada yang udah ngeliat YouTube channel juga Mas Dikun, Mas Andi. Pak We sekarang lagi ngejalanin bisnis lamanya ya Pak We ya. Bisnis lama yang sempat ketunda, bangkit lagi. Dan gue salah satu korban yang udah merasakan langsung nikmatnya masakan itu saat gue di Sukabumi. Asik. Gue menikmati langsung. Buka ke diri lah, buka ke diri lah. Enak dong, Mas. Wah, itu. Kalau itu bener-bener.
saya salah satu korban yang nelan air liur doang tuh dari tahun berapa. Mau katanya ntar aku bikinin, aduh lihat postingannya bebek Pak W. Aduh. Bebek Pak W. Itu enak banget. Jadi ini ada kisah lucu nih. Jadi kisah lucu kita ya Pak W ya dulu waktu lagi Sukabumi ya. Kita bawa Descent Weekend ke Sukabumi. Dia itu nggak suka bebek. Dia nggak suka yang namanya bebek. Di rumah Pak W disuguhi bebek. Itu kita kompakan semua ya, bilang ini ayam. Dan sampai saat ini Pak Descent Wiggins doyan banget dengan bebek. Sampai dibohongin kayak gitu. Itu Pak W, sumpah enak banget itu. Ya, gue salah satu korban yang menikmati nikmatnya surga dunia itu gitu loh. Kapan nih? Biasa. Pertanyaannya buka Kediri kapan? Wah, itu. Bentar lagi buka cabang, bro. Buka cabang. Amin. Infonya lagi loh. Itu Pak W sendiri loh yang bikin. Jadi kok kayaknya kalau Pak W kan ngasih AKA chef nih. Chef. Weda Wijaya AKA chef. Oke. Itu swear. Bukan masalah promosi atau enggak, tapi emang gue bicara padanya karena gue korban langsung saat itu dan masih ada Ando, terus siapa ya? Pande ya waktu itu ya? Pande, Hengki. Ando, Hengki. Yeah. Terus Ari. Siapa lagi? Banyak. Descent Wiggins. Itu korban semua itu. Korban dari bebek Pak W. Bebek goreng Pak W korban itu. Dibikin banyak banget dan habis. Mas jadi lapar, Mas. Jadi lapar ya. Jadi lapar nih. Gue udah ngomong juga sama Pak W. Pak W buka Jakarta. Pak W buka delivery gini. Dia ya mungkin balik ke Pak W sih. Itu enak banget. Ditunggu Kediri ya. Amin. Wah, jelas dong. Udah dari tahun berapa Kediri nih? Oke, Ja, kita tutup aja, Ja. Langsung. Okay. Boleh. Thank you banget. Makasih banget. Oke, thank you. Thank you. Untuk Mas Andi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu. Pak W, sukses terus. Sampai juga. Terima kasih. Mas Jikun juga, terima kasih. Juara. Kita masuk sama-sama. Terima kasih. Sehat semua. Kediri. Mudah-mudahan kita bisa datang lagi ke Kediri, ketemu lagi. Amin. Pak W juga diharapin comeback ke Kediri juga. Oke, thank you semua. Terima kasih. Mas Andi, Mas Ikut. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sukses selalu. Dadah. Sukses selalu. Bye. ODF.com. ODF.com.